Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa lewat firman Tuhan hari ini dengan khotbah dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Yehezkiel 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17 saya bacakan buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gerah, 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan, 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi topik bagi kita atau tema bagi kita pada hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudaraku, ini mengajak kita untuk berlaku adil dan berlaku benar dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudahkah kita berlaku adil dan berlaku benar dalam hidup kita? Ini penting karena faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak bentuk ketidakadilan yang kita jumpai, ada banyak ketidakbenaran juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam berbagai kesempatan mungkin sebagian dari kita pernah merasakan diperlakukan tidak adil, entah oleh pemimpin, atau entah oleh pimpinan, entah oleh orang tua, sahabat, atau oleh orang-orang lain di sekitar kita. Saat itu mungkin kita bisa merasa kecewa. Saat itu mungkin kita bisa merasa marah dan berharap keadilan dinyatakan. Terkadang perlakuan tidak adil ini membuat kita jadi tidak nyaman dalam bekerja dan tidak nyaman dalam melayani. Dalam beberapa kasus kehidupan yang kita jalani, mungkin kita juga pernah berlaku tidak adil kepada sesama kita. Dan mungkin kita juga pernah menuduh Allah tidak adil dan tidak mau mendengarkan keluh kesah kita, keluhan-keluhan kita. Kita mungkin merasakan telah hidup benar, hidup sesuai dengan firman Allah, tetapi berbagai hal buruk justru menimpa kehidupan kita. Masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, sering merasa kecewa dan tidak tentu arah. Kita merasakan tidak tentu arah. Padahal saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Allah itu adil. Dia akan menyatakan keadilannya pada kehidupan sekarang dan juga pada kehidupan yang akan datang. Kebenaran ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah itu, dia akan mendapat keadilan dan kebenaran dari Allah. Kita harus tahu bahwa adil itu berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar Allah, kebenaran Allah. Allah itu adil. Artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya
Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukumnya yang telah dibuatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu terakhir Maret ini kita memasuki minggu Judika. Artinya berilah keadilan bagiku ya Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan luluhun ma'au ali Jehovah. Dalam minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema tadi, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sungguh saudaraku, bahwa tema hari ini sangat perlu untuk kita gumuli secara mendalam, lebih mendalam. Kenapa? Sebab tentu ada banyak orang-orang yang pintar, ada banyak orang yang lugas cekatan mengetahui tentang teori keadilan, teori kebenaran, tetapi sesuatu hal sulit untuk melakukannya. Banyak buku mungkin yang bisa kita dapatkan yang menuliskan tentang teori keadilan dan kebenaran itu, tetapi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran masih sulit kita temukan. Bahkan walaupun mungkin hadirnya istilah atau orang-orang atau kelompok yang menyatakan dirinya pencari keadilan, tetapi kita melihat justru pelaku ketidakadilan mencari dan menemukan keadilan itu di setiap perkara yang ada di masyarakat, tapi susah untuk melakukan keadilan dan kebenaran itu sebenarnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah hari ini dari Yehezkiel ini ayat pasal 45 ayat 9 sampai ayat 17 merupakan bagian dari penglihatan Nabi Yehezkiel di sekitar bait Allah, di mana Allah hadir dengan kemuliaannya dan kehendaknya. Supaya kemuliaan dan kehendak Allah menjadi nyata, Yehezkiel ingatkan para pemimpin Israel, terutama raja-raja Israel, akan segala tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan persembahan umat Israel. Itu yang kita lihat tadi dalam ayat 16. Yehezkiel mengecam raja-raja Israel karena gagal memerankan citra diri sebagai pemimpin yang telah dipilih dan diurapi sebagaimana yang Allah kehendaki. Terjadi pemerasan atas hak-hak orang miskin dan yang lemah. Aniaya, ketidakadilan sosial juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan itu. Kecurangan takaran yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan sosial, praktik yang tidak benar, tidak jujur merajalela di tengah kehidupan mereka, dan ini harus dihentikan. Kecurangan yang dimaksud saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus di sini terjadi bukan saja dalam ibadah, tapi dalam rangka perdagangan juga. Tanah dan bahan-bahan untuk persembahan khotbah di bait suci yang semestinya berfungsi untuk pendamaian bagi umat Allah, dan semua korban yang disalurkan melalui raja diselewengkan karena keserakahan para raja. Praktik ketidakadilan yang dikecam Yehezkiel nampak dalam permainan neraca, eva, bat, dan sikal, yakni alat-alat timbangan yang dan ukuran raja sebagai standar yang dikenal di Babel pada ketika itu. Alat-alat timbangan ini terkadang dipermainkan secara curang atau serong dengan cara menekan dan menurunkan timbangan untuk menipu sesamanya, disertai dengan permainan harga demi mendatangkan keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Padahal saudaraku, bangsa Israel itu wajib hukumnya memegang timbangan, ukuran, dan neraca yang benar. Kalau kita baca dalam kitab Imamat 19 ayat 35 sampai dengan 36 itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, para raja sebagai pemimpin yang semestinya bertanggung jawab agar umat Allah mencerminkan kekudusan, tapi malah melakukan praktek curang, tidak adil, dan tidak jujur dalam kehidupannya. Ritual keagamaan sebagai pilar penting dalam ibadah umat Israel dan persembahan korban dinodai dengan praktek ketidakjujuran. Peranan raja sebagai pemimpin umat Israel yang semestinya menjadi teladan, tetapi gagal menjadi teladan dalam hidup kepemimpinan itu. Bagi Yehezkiel, peran para pemimpin terutama raja Israel bukan untuk memeras rakyat, melainkan untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, menegakkan kebenaran atau keadilan demi menopang ibadah umat kepada Allah. Tidak boleh ada kecurangan dalam hal mengatur persembahan. Seorang pemimpin haruslah mengelola persembahan umat Israel datang kepada Allah
Seorang pemimpin bukan menjadi tuan yang berkuasa sewenang-wenang atas umat dan menjadi pusat perhatian umat untuk kepentingannya sendiri. Sebab yang harus menjadi pusat perhatian umat adalah Allah sendiri yang harus disembah, yang selalu hadir dalam bait-Nya, yang selalu menopang kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Nabi Yehezkiel melalui teks ini memperkenalkan konsep pembaharuan hidup sebagai umat Allah yang baik kepada Raja selaku pemimpin yang mengelola segala bentuk persembahan dan upeti atau pajak, maupun umat yang memberikan persembahan dan upeti untuk dikelola berdasarkan patokan dan standar hidup serta perilaku yang sesuai kebenaran atau keadilan Allah. Kebiasaan-kebiasaan buruk atau praktik-praktik ketidakadilan di pembuangan harus ditinggalkan bila keadilan Allah ingin ditegakkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan lewat firman Tuhan hari ini bagi kita, saudaraku, ibadah dan perilaku hidup haruslah berjalan seiring dengan iman atau percaya kita kepada Allah, yang harus dinyatakan dalam perbuatan baik, tindakan benar, berlaku adil dan benar dalam kehidupan kita. Karena itu semua perilaku hidup yang bertentangan dengan rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Allah, seperti perampasan hak-hak orang miskin, perampasan kepada hak orang lemah, kecurangan, kekerasan, aniaya dan lain-lain tidak boleh mendapat tempat dalam hidup orang yang percaya. Sifat dan tindakan Allah yang adil dan benar harus menjadi standar hidup dan perilaku setiap orang yang percaya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kekudusan, kebenaran dan keadilan hanya dapat dijunjung tinggi dan ditegakkan bila bertitik tolak pada apa yang menjadi kehendak Allah, bukan pada kehendak kemauan manusia, bukan pada ukuran manusia itu. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Setiap perbuatan baik yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Allah memperhatikan setiap perbuatan baik kita, bahkan tindakan kecil pun yang kita lakukan Allah akan memperhatikan. Karena Allah selalu memihak kepada orang yang berlaku adil dan berlaku benar. Melakukan keadilan berarti memiliki sikap yang tidak memihak. Apa yang benar dikatakan benar dan apa yang salah diakuinya dengan jujur. Perbuatan itulah yang memberikan kesukaan bagi orang-orang yang rindu melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Kesukaan karena melakukan tindakan yang terpuji, bukan tindakan yang tercela. Tindakan yang menyenangkan, bukan tindakan yang menyusahkan. Perbuatan yang memberi nilai pujian, bukan kutukan. Inilah yang menjadi kerinduan. Benar dan adil adalah perilaku yang sangat sulit diterapkan memang dalam kehidupan kita. Akan tetapi apabila kita benar berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, maka kita akan berlaku baik, berlaku adil, berlaku benar dalam menjalani hidup, bertindak benar dan bertindak adil dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, realitas sosial yang sering kita jalani memang terjadi sering ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan juga realitas sosial yang sering terjadi baik dari zaman nabi-nabi maupun sampai sekarang ini adalah tindakan ketidakadilan itu. Tindakan ketidakadilan merupakan satu tindakan yang membuat orang lain menderita. Kehidupan orang yang menjadi korban ketidakadilan terasa pahit dan menyakitkan. Tindakan tersebut muncul karena para pelaku ketidakadilan tidak memandang sesamanya sebagai tanda kehadiran Tuhan. Dalam kondisi seperti itulah ia menetapkan prioritas utama panggilan hidupnya, yaitu menjadi pelaku keadilan dan kebenaran Tuhan. Tentu ini menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai gereja. Sebagai warga jemaat, sebagai gereja kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam tugas kewarganegaraan kita menjadi pelaku keadilan dan pelaku kebenaran dalam kehidupan kita. Serta menjadi pelaku yang sebenarnya tidak hanya menonton tetapi menjadi pelaku yang sesungguhnya dalam hidup percaya kita. Artinya
harus ada pembaharuan dalam tindakan. Sebagaimana tema hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahun hasitongan dohot hati goran. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus menguatkan kita menjadi pelaku keadilan dan kebenaran. Amin.